Jadi dari beberapa ngobrol-ngobrol dengan kakek dan nenek dan juga mbah-mbah, saya tanya resepnya apa tuh kok bisa sampai panjang umur, juga ada di TV-TV itu ya, kayak umurnya bisa sampai lebih dari 80 tahun, 90 sampai 100 tahun bahkan. Pasti resepnya, ternyata semuanya sama resepnya. Makan teratur dan tidur teratur. Saya pernah sempat bertahun-tahun itu saya nggak sarapan dengan alasan nggak biasa sarapan, perut nggak enak kalau sarapan. Dan hasilnya, alhasil usia saya yang masih belia ini ya udah berubah. Ya karena kurang nutrisi badan saya. Tapi saya masih bersyukur karena dari kecil saya selalu diajarin tidur yang teratur. Jadi kekurangan nutrisi akibat makan yang nggak teratur itu masih bisa tutupi. Tapi tetap salah, tetap harus makan teratur, tidur teratur. Efeknya bukan setahun 2 tahun ke depan, tapi 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan efeknya. Jadi memang itu resepnya mereka yang bisa umurnya sampai 80 tahun ke atas itu ya, ternyata dari muda ya tidur teratur, makan teratur. Sementara kita ini yang muda selalu punya alasan nggak sempat makan, nggak sempat tidur, pekerjaan menumpuk segala macem. Ya sebuah pilihan ya. Pilih yang mana gitu aja. Untuk vlog kali ini saya akan mengulas mengenai DJI Assistant 2 ya. Jadi bagi Anda pemilik Phantom 4 atau Mavic atau Phantom 3 Pro atau Advance, saya nggak tahu kompatibel apa enggak. Tapi pada intinya DJI Assistant software ini untuk melakukan update firmware atau upgrade dan downgrade itu bisa, sama kalibrasi itu sensor yang penting. Kalau Mavic sama Phantom 4 kan ada sensor depan sama bawah ya. Nah, itu bisa dikalibrasi menggunakan laptop. Download dulu di sini. DJI Assistant 2. Download di sini di websitenya dji.com. Nah, saya berikan contoh ini karena kebetulan saya punyanya cuman Mavic. Ya, saya contohkan pakai Mavic, tapi pakai Phantom 4 pun sama. Siapkan dulu drone-nya. Kalau mau kalibrasi sensor nggak perlu pakai remote, cukup drone sama kabel USB nya aja, karena nanti ditancepin ke laptop. Tapi baling-baling harus dilepas ya. Dan kakinya harus dibuka semua, karena kan port USB nya ada di bawah sini. Jadi Mavic ada dua ya, ada ini sama ada sebelah sini. Ini yang khusus untuk tempatnya memory card, terus mode wifi. Yang ini untuk USB satunya ini. Pakai yang ini. Udah ininya dipasang di USB. Terus loading DJI Assistant. Oke, udah tancepin dulu semua. Dinyalain. Tinggal nunggu di sini nanti pemirsa. Dia kalau pemirsa masih baru pertama kali pakai ini, dia akan mencari driver dulu. Kalau drivernya sudah terinstall, prosesnya selesai, nah ini langsung gerak nih, set, keluar tipe drone-nya. Kalau Phantom 4 ya nanti keluarnya Phantom 4, karena ini Mavic keluarnya Mavic. Kalau saya begini baru kita bisa lihat menu-menunya apa aja. Klik. Nah, ini menu-menunya di DJI Assistant. Firmware update, nih yang saya bilang, kalau mau downgrade bisa, mau refresh yang sudah ada juga bisa, karena ini sudah pernah saya install ya. Data upload itu kita mengupload data drone ya, kayak mengupload data black boxnya. Sebenarnya fungsinya untuk pencegahan ya. Jadi kalau kita suatu saat kehilangan drone atau apa segala macam, kita masih punya catatan yang tersimpan di servernya DJI. Terus nah masuk ke kalibrasi, sini akan muncul tutorial kalibrasinya, ikutin aja. Bentar saya ngatur posisi kamera dulu. Oke ya pemirsa, kita coba. Ini sudah tersambung Mavic-nya, kemudian pilih next ya. Ini pemberitahuannya cara melakukan kalibrasi seperti itu. Next lagi. Ini salah, jadi jangan digerak-gerakkan begini, tapi cukup berporos pivot gitu. Oke, start. Nah, ini artinya saya harus menempatkan posisi. Kalau bisa lihat itu ada garis yang merah juga, itu ngikutin gerakan tangan saya, yang mengikuti gerakan dari sensor ini yang di depan. Nah ini kita harus pasin itu, kurang dekat atau kurang
kurang lurus atau bagaimana, harus didekatkan lagi. Kalau kurang dekat, kalau kurang lurus harus diluruskan. Ya monitor saya kurang besar soalnya. Nah kalau didekatkan nanti sampai dia jadi warnanya biru. Nah kalau udah biru tinggal ngikutin nih, disuruh kemana, suruh ke sini, suruh lihat ke sana, lihat lagi ke sana, ke atas, lihat ke sana, bawah, bawah lagi, bawah lagi, sini, sini. Ya kelebihan. Naik lagi, kanan, bawah, selesai. Nah sekarang disuruh mundur, agak mundur nih, karena kalau saya maju ini kotak merahnya semakin kecil. Kalau saya maju semakin kecil, kalau saya mundur semakin besar. Dia butuh yang agak besar sekarang lingkupnya. Ini naik, selesai. Sekarang posisi harus diginikan ya, sama ini kurang dekat, ini berarti harus dekat sampai jadi warna biru. Ikutin, dia membaca sensor yang ada di bawah soalnya. Yang bunyi krorok itu kameranya, gimbalnya bunyi. Jadi sebisa mungkin selesaikan dengan cepat, kasihan gimbalnya. Oke selesai, taruh drone-nya. Sekarang nunggu proses sampai 100% tanpa kita apa-apakan lagi. Sampai keringetan. Udah selesai pemirsa. Nah ini udah 100% selesai dan bisa kita matikan. Berikutnya kalibrasi IMU, Inertia Measuring Unit. Jadi kalau orang-orang sering bilang tuh kalibrasi gyro ya, tapi menurut saya bukan kalibrasi gyro tapi kalibrasi IMU-nya. Yang perlu disiapkan drone dengan ini sudah dilepas, remote dan handphone. Dan juga permukaan yang rata. Pakai inclinometer ya. Install aja aplikasinya di HP, terus dilihat permukaan meja kita ini datar apa miring apa enggak. Kalau meja saya ini dari awal sudah saya setel rata, jadi 0, kemiringannya 0. Jadi biasa masuk ke DJI Go. Nah kalau sudah masuk di DJI Go, pemirsa bisa lihat pilihannya ya. Pertama kalibrasi IMU ada di atas ini menunya, terus ada di drone, ada di advance, ada di sensor. Sini ada 2 sensor ya, IMU dan kompas. Sebetulnya selama ini garis ini tidak keluar, jadi masih hijau kecil, titik, hijau titik, hijau titik, hijau titik, ini nggak perlu kalibrasi. Tapi kalau ini tiba-tiba satu ada yang panjang atau yang sini ada yang panjang, lakukan kalibrasi, karena kalau nggak dia terbangnya nggak stabil. Untuk mengkalibrasi tekan ini calibrate IMU, tapi pertama drone-nya harus dilipat dulu. Bunyi dia. Oke langsung klik calibrate IMU. Posisikan seperti ini. Sudah saya posisikan. Madep sana, madep sana. Oke, start. Bunyi-bunyi biar aja. Start, calibrating, please wait katanya. Oke, saya tunggu. Nah, sekarang posisi drone-nya begini. Samakan ya posisinya. Yang begini. Yang ikut posisi body. Ini ya saya bencinya nih, sering gampang kepencet ini tombol 2 ini. Udah, calibrating, please wait. Sudah. Sekarang ditidurkannya madep ke sini. Tunggu. Otomatis jalan sendiri. Nah, sudah. Sekarang suruh tegak ke atas. Di situ gambarnya pakai baling-baling, tapi baling-baling saya lepas. Ya udah, tunggu aja sampai dia selesai. Perintah selanjutnya apa? Nanti berubah gambarnya. Suruh celentang. Ya ampun. Celentang. Lampunya kedip-kedip. Selesai. Udah selesai, restart drone-nya ya. Tapi dikembalikan dulu posisinya. Kalau celentang terus nanti masuk angin. Nah, setelah restart kita lanjutkan dengan kalibrasi kompas. Sebelahnya IMU tadi ini ada kompas. Klik kalibrasi kompas. Move away from interference.
and recalibrate. Ada interferensi, nggak tahu nih logam apa ini yang ada di sini. Kayaknya saya nggak bisa kalibrasi kompas di sini ya. Nanti loncat aja, saya loncat dulu langsung untuk kalibrasi gimbal kamera. Nah, kalibrasi gimbal kamera ada di mana menunya? Menunya ya tentunya ada di bagian gimbal. Jadi masuk di sini, gambar kamera, terus ke bawah. Nah, ini ada gimbal calibration. Oke, calibrating gimbal. 5%, 6%, ditunggu aja, ini nanti gerak nih. Oh, kan gerak sendiri. Dan ingat, jangan sampai terhalang apapun gerakannya ya. Selesai. Sudah kembali lagi ke sini. Dan sepertinya kalau kalibrasi gimbal nggak perlu restart. Terakhir kalibrasi stick. Ini harus dikalibrasi juga. Ya bisa dikalibrasi juga. Caranya, ini harus dimatikan. Kalibrasi hanya menggunakan remote dan HP saja. Remote, kan ada gambar remote nih. Remote. Terus remote controller calibration. Start. Ini matiin ya, jangan nyala nih, harus mati. Kalau nyala nanti pas kalibrasi nying muter. Letakkan pada tengah-tengah semua. Ya memang udah ke tengah sendiri. Oke. Nah, yang ini ya pemirsa, kalau bisa lihat, saya zoom deh. Kalibrasi stick yang ini dinaikin ke atas. Ting. Ngikutin itu tuh bunder-bundernya tuh. Ikutin aja terus. Ini terus sampai selesai, didorong. Kalau kelewat gini ya balikin lagi, dorong lagi. Mana sih? Nah, udah selesai. Kembalian ke tengah. Sekarang giliran yang satunya, yang ini naik, dorong kemana dia? Oh, ke sana. Wih, ayo. Nanti kalau sudah kalibrasi ini apa namanya, slider yang ini, nanti bentar lagi. Nah, ini digerakin aja. Klik, selesai. Calibration complete. Waduh, panas. Langkah-langkah kalibrasi, tinggal yang kalibrasi kompas pindah ke ruang spiral. Jadi kalau mau kalibrasi kompas ya harus tempat yang benar-benar jauh dari logam. Duh, ini kok berasap kenapa? Kok berasap kenapa? Oh, di anu ya, di bebas kuman gitu ya? Bukan, di blok bisa buang di dalam. Oh, buang sisa uang. Kita tekanan juga. Oh, sekarang kalibrasi kompas. Ya pemirsa, untuk kalibrasi kompas masuknya ke menu dari dalam sini aja ya, biar gampang lihatnya. Saya terangin sedikit. Alah, sini kelihatan kan? Kalibrasi kompas masuknya dari sini, terus drone, sensor, advance, sensor. Sebelahnya IMU tadi, kompas, kemudian klik calibrate, tulisannya udah start. Nah, kalau sudah begini tinggal diputer drone-nya, diputer sesuai arah jarumnya itu. Jadi drone-nya diputar, yang muter drone-nya bukan orangnya ya. Sampai dia udah berubah seperti ini, ditegakkan, diputer juga. Masih drone-nya, bukan orangnya yang muter. Selesai.
sudah selesai. Jadi cukup gitu aja untuk kalibrasi kompas. Sudah siap terbang, pasang baling-baling. Jadi pemirsa, kalau baru dapat drone ya, jadi lakukan kalibrasi yang seperti itu supaya drone-nya juga siap terbang, terus kita juga lebih yakin ya. Jadi tips pada saat memiliki drone pertama kali, lakukan semua kalibrasi yang saya tunjukkan.